Suyukman Pak Eja, sarjana keperawatan, sarjana hukum. Yang sama-sama kita hormati Kepala Ibu Rizka, Umi Dr. Anda Hajawanja. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komite SMP. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bisa Nabi Muhammad dilahirkan. Karena kalian semangat tadi mengajinya. Ada hafal juz 1, ada hafal juz 30. Perhatikan. Dulu ada anak lagi yang umurnya kisaran kelas 6 SD. Mana yang kelas 6 SD ada? Coba angkat tangan. Masya Allah, kelas 6 SD, kelas 6 MI. Nah, kisah ini sangat terkenal di Mesir. Nama anaknya bernama Umar. Ada nama Umar? Ada nama Umar? Perhatikan. Dulu ketika Umar ini melihat ayah dan ibunya, halo, ayahnya sibuk bekerja, ibunya sibuk bekerja. Tiba-tiba apa yang terjadi? Masuklah kepada akhir tahun acara wisuda. Anaknya kelas 6 SD tadi bilang kepada ayah dan bundanya, Bu, ayah, siapa sih yang bakalan hadir dalam acara wisuda anakmu nanti? Bingung. Ayahnya bingung, ibunya bingung karena sibuk dalam aktivitas dunia. Apa yang terjadi, nak? Tiba-tiba katanya setelah runding musyawarah ayah ibunya, biar ayah yang hadir, nak. Datang di acara wisuda anaknya dengan pakaian rapi, dengan pakai jas, sepatunya hitam, pakai peci, pakai jam tangan. Datang dia di acara wisuda. Apa yang terjadi? Ketika acara dimulai pembukaan, pembacaan suci Al-Quran, kata sambutan, dilanjut acara inti, penampilan anak lain tampil dia yang pidato, yang ini tampil puisi, tapi anak yang bernama Umar tadi duduk tiap yang paling depan, dia ambil mikrofonnya, dia bacakan satu surah yang paling indah dalam Al-Quran. Surah itu adalah surah An-Naba. Lalu ditanya oleh gurunya, kalau yang lain tampil puisi, yang lain tampil pidato, yang lain tampil nasyid, tapi anak ini membaca Quran surah An-Naba sampai selesai. Apa yang terjadi, nak? Ditanya, nak, wahai Umar, gerangan apa yang membuat kamu terdorong untuk menghafal Quran surah An-Naba? Dijawab oleh anak yang kelas 6 SD tadi. Apa katanya? Ibu saya sibuk, ayah saya sibuk, saya menghafal Quran surah An-Naba ini. Biar nanti saya ambil 2 mahkota. Mahkota pertama itu dari surga, saya letakkan di pundak tercinta. Dan mahkota kedua dari surga akan saya letakkan di pundak ayah tercinta. Dengan Quran akan aku gandeng bundahku di tangan kananku dan ayahku di tangan kiriku. Akan aku ajak bersama mereka masuk surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah.
Kalian yang hafal Quran akan ajak orang tuanya dalam surganya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Ini luar biasa ya, semangat. Mau hafal Quran? Cinta Al-Quran? Cinta Nabi Muhammad? Cinta Allah? Baik. Nah, baru kita masuk dalam kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Saya tanya, rindu gak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang rindu angkat tangan. Masya Allah, banyak yang rindu. Rindu kalau turun tangannya sudah. Yang tak rindu angkat tangan. Nah, ada yang tak rindu. Siapa yang tak rindu? Ternyata kita semua merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ayo nak, perhatikan. Nah, dulu ada seorang Nabi, gelarnya Ruh Allah. Gelarnya apa? Ruh Allah. Lahirnya istimewa, wafatnya juga istimewa, mukjizatnya istimewa. Dapat keluar dari di dalam kamar. Apa yang dia lakukan? Dia ulang Quran surah Qaf tadi, buka matanya sampai pada ayat yang ke-20. Sabasaruka yaumal hadid. Ibundanya menyebut kalimat yal basir, anaknya menyebut kalimat sabasaruka. Ibunya meminta wahai sang yang maha melihat, anaknya membaca sabasaruka sang yang maha melihat. Tiba-tiba sebesar Azka tadi panggil bunda, 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 mama, 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 umi. Allah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita surahnya yang dengar dapat pahala. Wa idza qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika Nabi Isa anaknya Maryam telah berkata, ya Bani Israel, hei kaumku Bani Israel. Dia punya kaum ternyata. Apa katanya? Ani Rasulullah, aku ini katanya adalah utusan Allah. Nabi Isa, dia bilang ke kaumnya dia adalah utusan Allah. Perhatikan ayat setelahnya. Ya, musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat. Aku ini bawa kitab. Kalau Nabi Muhammad bawa kitab namanya Al-Quran. Nabi Isa nggak bawa kitab namanya Taurat. Apa kitab Nabi Isa? Apa kitab Nabi Muhammad? Betul. Apa setelahnya? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Halo dia, indah kalimatnya. Setelah Nabi Isa bilang kepada kaumnya, aku adalah Rasulullah, bersamaku adalah kitab Taurat, nanti aku berita gembirakan kepada kalian wahai kaumku. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, dia katakan akan datang seorang Rasul yang langsung diberi nama oleh Allah. Namanya beda dengan nama orang-orang jahiliyah. Namanya adalah Ahmad. Apa namanya? Siapa namanya? Ada yang nama Ahmad di sini mana? Mana nama Ahmad? Baik, jangan nangis nama Ahmad. Udah, kita lanjut ayatnya. Diam. Ayo, diam. Perhatikan kalimatnya. Halo. Mana yang putranya? Halo. Mana yang putri? Halo. Baik. Ya, ayo. Yang bersuara ntar dia tak dapat pahala. Yang bersuara tak dapat pahala. Sebab pelajar sudah
jujurkah kalian sebagai menuntut ilmu? Sudah jujur belum? Kira-kira dari makanan, dari ilmu, dari kitab, dari guru, dari orang tua, kira-kira sudah kata jujur tidak dengan gurunya? Jujur tidak dengan orang tuanya? Jujur tidak dengan catatan-catatannya? Maka seorang siswa, orang-orang yang belajar, yang mengikuti Nabi Muhammad, dia harus jujur. Dari makanan saja, kalaupun tidak jujur, maka bisa jadi dia akan lambat dalam menuntut ilmu. Pernah dengar kisah? Dulu ada seorang yang dikisahkan Nabi Muhammad, dia berdoa. Dia apa? Berdoa, tangannya menengadahkan ke langit. Kemudian dia sebut nama Allah, Ya Rob, Ya Rob. Kemudian dia katakan dengan doa berzikir menuntut ilmu. Tapi doanya tak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini tahu dia, karena bajunya haram, makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana aku bisa kabulkan doa sebagai dia yang sedang belajar menuntut ilmu kalau dia tak jujur dengan makanannya? Alhamdulillah, jujur dengan gurunya. Bagaimana pelajaran-pelajarannya akan mengalir? Jujur dengan orang tuanya. Dia pergi ke sekolah ingin belajar, tapi dia banyak bermain, maka dia tidak jujur dengan orang tuanya. Maka sikap pertama, kita harus jujur. Alhamdulillah. Yang kedua, setelah jujur apa? Sidik apa? Amanah. Apa amanah? Nah, kalau kalian dipercaya untuk belajar, dipercaya untuk menuntut ilmu, banyak yang di luar mereka tak sempat untuk belajar seperti kita. Banyak mereka yang tak sama kita pakai peci, yang tak sama mungkin kita memegang pena. Mereka ada yang meminta, mereka ada yang mengamen, mereka ada yang mengemis. Tapi kalian dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh orang tua untuk belajar di MI Nurris. Maka ketika dipercaya, ayo lihat mana temannya, ayo lihat mana gurunya yang paling baik untuk kita pelajari, mana masjidnya